Al-Fatihah. Masih ada yang kurang jelas gak? Hah? Kurang. Hah? Kurang. Banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadhakkarun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala ali baitihi at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an ummahatil mu'minin wa 'anis sahabatil ghurril mayamin ajma'in. Insyaallah pada hari ini saya akan memberikan rangkuman atas 2 kali pertemuan yang kita bicarakan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Yang pertama, ya, yang pertama itu hakikat surah atau eksistensi asas Al-Fatihah apa sih? Nah, pada perjumpaan pertama kita menyampaikan, kita sama-sama belajar dari Rasulullah tentang hadis qudsi yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah itu berupa apa? Al-Fatihah itu berupa apa? Berupa surat perjanjian. Surat perjanjian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis qudsinya yang berbunyi, "Inni qassamtu al-Fatihah baini wa baina 'abdi." Allah membagikan surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Sebagian punya Allah, sebagian punya hamba, dan satu untuk Allah dan hambanya. Itu yang kita sampaikan pada di perjumpaan yang kedua kita membahas soal apa? Etika dalam membaca surat Al-Fatihah. Itu pada perjumpaan kedua. Etika dalam membaca surat Al-Fatihah yang Allah sampaikan lewat hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih qala ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi. Ada tisu tidak? Chef, tisu sih. Ya? Ini etika dalam membaca sudah jelas ya, saya hapus ya. Nah, ini juga saya hapus. Karena Papa tulisnya kecil. Ini yang buat ya. Baik, apa namanya? Nah, perhatikan. Allah berfirman apa? Mana tadi? Qasamtu salata. Ya, ya. Baini wa baina 'abdi nisfain. Aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah membagikan sholat antara aku sama hambaku 2 bagian. Ya, qismain.
Wa li'abdi ma sa'al. Terbangnya nggak bisa. Apa artinya ini? Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta pasti ku kabulkan, pasti ku ijabah. Di bagian awal hadis qudsi ini Allah menyatakan bahwa solat itu hakikatnya apa? Hakikatnya tempat kita berdoa dan meminta kepada Allah, tempat kita bermunajah. Allah kaitkan solat, ya, dan yang kita kerjakan 5 waktu dengan apa? Wali abdi masal, dan bagi hambaku, ya, apa-apa yang dia minta. Jelas. Di solat itu tempat atau waktu yang terbaik untuk berdoa. Oleh karena itu kita memperhatikan para aulia menyediakan, ya, apa? Wirid-wirid, ratib-ratib, hizib-hizib yang kita baca sebelum dan sesudah solat. Karena waktu setelah solat pun bagian dari solat. Karena solat itu sendiri artinya apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ketika kita Allah berfirman, "Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin." Surah Al-Fatihah. Kan bismillahirrahmanirrahim, habis itu alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamadani abdi. Kalau kita bilang alhamdulillah rabbil alamin, ya, Allah menjawab, hambaku memujiku. Masih ingat? Itu yang kita bahas kemarin. Dan seterusnya ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku memuliakanku atau meninggikan derajatku. Di ayat ini, di hadis ini Allah mengajarkan kita cara membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat, seyogianya jangan sampai kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah waktu jawabnya kapan? Jadi etikanya harus ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ada jeda. Karena agar terjadi komunikasi antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengajarkan kita, begini cara kau berdoa. Kasih aku waktu untuk menjawab. Demikian juga ketika kita membaca doa kapanpun. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita berhenti kan? Mau bilang amin, Allah terjawab. Ketika kamu orang bilang amin, imam berdoa kamu amin, Allah juga ikut menjawab. Apapun bentuk doanya. Jadi harus ada penghayatan. Jelas? Nah, ini yang kita bahas kemarin dan sampai habis. Yang agak kemarin yang kurang dijelaskan atau kurang faham di bagian Maliki Yaumiddin, ya. Mana tadi ya? Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat, Allah menjawab, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala
urusannya kepadaku. Ya, saya singkat ya. Kita membutuhkan Allah di setiap saat, betul tidak? Sekarang, di alam barzakh dan di hari padang mahsyar. Tetapi kita lebih membutuhkan Allah secara apa? Secara mendesak di kehidupan sekarang. Karena di hari akhirat nanti insya Allah setelah kita umur panjang, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi ibadah. Yang ada kita menuai apa yang sudah kita tanam. Pertanyaannya, kenapa Allah menjawab begini? Hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Di ayat Maliki Yaumiddin yang berbicara soal hari kiamat. Bukan di ayat Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rabbul Alamin kan Tuhan alam semesta, ya kan? Mencakupi dunia ini dan dunia setelah dunia ini, mencakupi kehidupan ini dan kehidupan setelah kehidupan ini. Tapi di ayat Maliki Yaumiddin, pemilik hari kemudian, Allah menjawab, hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Jelas, ini Allah ingin sampaikan sesuatu. Allah ingin ajarkan kita bahwa kehidupan akhirat merupakan apa? Hasil dari apa yang kita lakukan di kehidupan ini. Kalau di hari akhirat kita selamat, otomatis di dunia ini kita selamat. Karena kehidupan ini dan kehidupan seterusnya juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan yang lebih detail lagi di surat At-Taghabun, di surat Al-Mulk, maaf. Ketika Allah berfirman, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya kan, Allah sebut maut dulu. Padahal kita hidup dulu baru mati. Yang Allah ingin ajarkan apa? Ini semua ujian. Kalau kau ingin lulus di dalam ujian duniawi dan akhirat, kamu harus konsentrasi kepada ujian akhirat. Jangan kau konsentrasi kepada ujian dunia. Maka Allah kedepankan kematian. Orang yang setiap hari dia bangun, yang terlintas di benaknya, hari ini hari terakhir aku di dunia. Maka apa yang dia buat? Pasti beribadah, pasti tidak akan berbuat zalim, pasti menjauhkan diri dari dosa. Nah, orang yang seperti itu pasti dunianya rapi, nggak mungkin kacau balau. Jelas? Allah menjawab, hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Betul tidak? Pelajaran kedua, Allah mau mendidik kita untuk selalu memiliki hubungan erat. Harus tawakalnya hanya sama Allah Subhanahu wa taala, tidak berpasrah kepada manusia. Orang yang seperti itu adalah orang yang bijaksana. Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, al-kayyisu, orang yang bijaksana, mandana nafsahu. Orang yang bijaksana adalah orang yang
mendekatkan diri, selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dana nafsahu wa amila, dan melakukan apa? Wa amila lima ba'dal maut, dan melakukan segala sesuatu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lawan dari orang bijaksana apa? Orang bodoh. Paham? Orang yang tidak tahu apa kebaikan baginya, apa yang terbaik baginya, ya? Wal jahilu, apa sifatnya? Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengekor kepada hawa nafsunya. Kemana hasratnya ingin, dia ikut. Apapun yang terlintas di benaknya, dia lakukan. Dia jadikan Tuhannya apa? Nafsunya. Jelas? Itu orang yang jahil. Maka nanti insya Allah ada kesempatan kita bahas soal akhlak-akhlak yang paling utama yang Rasulullah ajarkan. Di antara akhlak yang mulia apa? Al-wara. Al-wara itu apa? Kesucian jiwa. Paham? Rasulullah SAW bersabda, hadis lain, laisa minal wara'i an ta'khudha kullama turid. Tidak termasuk bagian dari kesucian jiwa. Apa yang kau mau, kau beli. Apa yang kau mau, kau ambil. Jadi, walaupun kita banyak duit dan bisa membeli, tidak selamat, tidak baik di mata Tuhan. Apa yang kau mau, kau beli. Kau mendidik dirimu untuk itu. Rasulullah SAW juga bersabda, ikhshawshanu, belajarlah, didiklah diri hidup taf. Ikhshawshanu, didiklah dirimu untuk hidup taf, serba berkecukupan. Li'anna ni'mata la tadum, karena nikmat Allah tidak abadi. Orang yang terbiasa tidak ada, ketika betul-betul tidak ada, dia nggak goyang. Tapi orang yang terbiasa semua serba ada, ketika tidak ada, dia goyang. Kembali, wal jahilu man atba'a nafsahu hawaha. Perhatikan, wa tamanna minallahi al-amani. Dan selalu berangan-angan kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Ini jelas. Kita disuruh bersandar kepada Allah, iya, tetapi tidak mengentengkan. Mukmin itu dia harus doa, harus minta ampun sama Allah. Dan waktu yang sama harus tetap menjaga dua hal. Ketika dia doa ini sama Allah minta, harus ada dua hal yang harus ada. Yang pertama, yakin bahwa Allah istijabah, harus yakin. Yang kedua apa? Merasa tidak pantas untuk diistijabah. Beda, paham? Tapi kalau hanya yakin sih Allah pasti kabulkan, Allah kabulkan, emang kau siapa? Jadi harap-harap cemas ketika berdoa. Paham? Nah, itu yang Allah mau. Tapi kalau hanya berangan saja, pasti dapat syafaat Nabi. Dari mana? Gak ada jaminan. Jelas? Nah, ini Rasulullah mengajarkan, menyampaikan bahwa perbedaan antara orang bijaksana di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sama orang yang tidak bijaksana. Rasulullah SAW juga bersabda,
Beda. Perhatikan ya. La saghirah. La saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil selama dilakukan secara terus-menerus. Wala kabirata, dan tidak ada dosa besar di mata Allah. Ini kali. Ma'al iya. Wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil selama dilakukan secara konsistensi, dan tidak ada dosa besar selama dibarengi oleh istighfar. Nah, jelas? 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 Sekarang kita ke inti. Ya, aku sih. Baik. Biar ini. Manusia menyerahkan segala urusannya kepadaku. Apa yang membuat manusia itu tidak mampu mencapai level yang paling tinggi dalam keimanan dan ketakwaan? Kita harus mencapainya di dunia semampu kita, betul tidak? Tapi dunia ini memiliki apa? Kemampuan membuat kita itu turun, selain kekurangan manusia yang kita miliki, betul tidak? Nah, di antaranya ujian. Kalau memang dunia ini adalah ujian, kehidupan ini ujian, kematian pun ujian. Jelas tidak? Nah, pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa manusia yang paling banyak ujiannya, Rasulullah bersabda apa? Kami para nabi-nabi. Perhatikan, orang yang paling banyak ujiannya kami para nabi-nabi. Kemudian yang derajatnya setelah kami, dan yang setelah kami, dan seterusnya. Jadi makin tinggi dari seseorang, makin tinggi ujiannya. Boleh nggak? Oh, jelas? Nah, apakah ada? Nggak, begini. Kalau orang mengatakan ujian yang saya alami berat, benar atau salah? Kalau salah, apa buktinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu bahwa manusia ketika mengatakan ujian yang saya hadapi terlalu amat berat, dia salah dan berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu apa? Nafsan. Apa artinya? Apa artinya? Allah tidak akan membebani satu jiwa pun apa-apa yang tidak dia mampu memikul. Jadi Allah tidak menguji hambanya kecuali Allah yakin dia mampu melewati ujian itu. Jikalau ada yang mengatakan ujianku berat, sama dengan bilang Allah bohong. Satu. Kedua, Allah berfirman di surat Al-Nasrah. Perhatikan ya. Inna, bagian akhir, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada, di dalam kesusahan ada. Berapa kesusahannya? Berapa kemudahannya? Iya. Satu kesusahan
dua kemudahan. Jadi setiap ujian yang kita alami, Allah memberikan dua kemudahan dalam setiap satu ujian. Dari mana kita ketahui adanya alif wal lam? Ketika saya mengatakan dalam peribahasa Arab, kitabun, artinya apa? Kitab. Siapa yang punya? Nggak jelas. Tapi Alkitab, Alkitab pakai alif wal lam. Kitab yang itu. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, zalikal kitabu. Berarti tidak ada lain kecuali satu buku yang dimaksudkan, yaitu Al-Quran. Jadi alif wal lam menunjukkan sesuatu yang diketahui. Tanpa alif wal lam, sesuatu yang tidak diketahui. Ma'rifah wa nakirah dalam peribahasa Arab. Jelas? Nah, kesusahan di Allah pakai alif wal lam menunjukkan bahwa kesusahannya satu, kemudahannya ada dua. Jelas? Oleh karena itu, mulai dari sekarang jangan sampai kita terpedaya dengan ujian yang kita hadapi. Karena Allah juga berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Terkadang sesuatu itu kamu anggap buruk, tetapi dia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa, kebalikannya, wa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu yang sangat idam-idamkan justru buruk bagi kamu. Maka jangan terlalu memaksakan keadaan. Sudah dicoba sekali, dua kali, nggak mempan. Baca Allah bilang apa? Udah, tinggalkan, cari yang lebih baik. Dari berpasrah kepada Allah, tetap memerlukan bimbingan dan tuntunan. InsyaAllah apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan amal ibadah kita pada hari ini menjadi apa? Menjadi syarat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan masuk bersama beliau di surga nanti. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.